Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurrohmah Hidayatinisa dengan NIM 1262042031666 dari Tadris Matematika 3C akan menyelesaikan tugas dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika dengan menggunakan video yang bertemakan tentang sejarah matematika dalam pembelajaran dan tokoh matematika. Berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika dalam pembelajaran. Nah, kita sebagai guru sangat penting mengetahui sejarah matematika, karena peran sejarah matematika yang secara langsung maupun tak langsung mempengaruhi pembelajaran matematika kelak. Nah, menurut Fowell pada tahun 2000 menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada understanding, yaitu memahami, pemahaman atau gambaran yang jelas. Selanjutnya ada enthusiasm atau antusias yang dapat menimbulkan motivasi dari peserta didik. Kemudian ada skills, yaitu mengacu pada keterampilan peserta didik dalam menata informasi yang secara kritis. Selanjutnya ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menggunakan sejarah dalam pembelajaran matematika di kelas, yaitu yang pertama dengan yang diawali menceritakan matematikawan pada zaman dahulu secara menyenangkan untuk peserta didik. Kemudian menyediakan pengantar untuk memahami masalah sejarah untuk konsep yang baru bagi siswa. Kemudian memberi tugas dan latihan tentang sejarah matematika. Kemudian memacu kreasi tampilan poster atau proyek lain dengan topik-topik. Selanjutnya, merencanakan proyek tentang aktivitas lokal matematika pada zaman dahulu. Selanjutnya, menggunakan contoh pentingnya dalam sejarah matematika untuk menggambarkan teknik dan metode matematika. Selanjutnya, mengeksplorasi kesalahan atau pandangan lain pada zaman dahulu untuk membantu pemahaman dan penyelesaian kembali akan kesulitan yang dijumpai oleh siswa pada masa sekarang ini. Selanjutnya, merencanakan suatu pendekatan pedagogik untuk suatu topik tertentu dengan menggunakan perkembangan sejarah. Dan yang terakhir, merencanakan urutan dan struktur topik dalam silabus pembelajaran dengan landasan sejarah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh matematika itu siapa saja. Yang pertama ada Pythagoras. Pythagoras ini lahir di Pulau Samos, Turki, mendirikan perguruan yang disebut perguruan Pythagoras. Nah, dari perguruan inilah didasarkan pada bilangan yang mana mengatur segala sesuatu. Karya beliau yaitu yang kita ketahui hanya dari tulisan Aristoteles, Euclid, Proclus, Diognetus Laertius, dan lain-lain. Sumbangan berikutnya yaitu dari perguruan Pythagoras ini antara lain bukti teorema Pythagoras dan konferensinya. Pythagoras mengajarkan bahwa semua bilangan adalah rasional. Namun muridnya yang bernama Theodorus membuktikan bahwa akar dari 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, dan 17 adalah irasional. Sementara bukti bahwa akar suatu bilangan asli adalah irasional jika dan hanya jika bilangan asli tersebut bukan bentuk kuadrat. Berdasarkan beberapa literatur, Pythagoras meninggal sekitar 507 saat kompleks perguruannya dibakar oleh penguasa setempat karena dianggap mengajarkan aliran yang sesat. Selanjutnya ada Euclid. Euclid dari Alexandria sangat terkenal dalam matematika. Karyanya yang terkenal yaitu Elemen yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku tersebut dimulai dengan definisi dan 5 postulat dan serta aksioma. Yang terkenal adalah postulat kelima atau postulat paralel. Dengan mengganti postulat ini, kita mengenal geometri non-Euclidean. Geometri non-Euclidean ini adalah geometri yang kita pelajari di sekolah. Buku Elemen yang terdiri dari 13 buah buku terpisah amat menakjubkan dalam hal kecermatan dan urutan teori yang dinyatakan dan dibuktikan. Buku ini menurut Euclid merupakan cikal bakal sistem aksiomatis dalam matematika. Selanjutnya ada Archimedes. Archimedes berasal dari Syracuse, Pulau Sisilia yang menjadi koloni Yunani. Barangkali ia belajar di Universitas Alexandria sebab ia bersahabat dengan Eratosthenes, yaitu murid Euclid sendiri. Ia sering disebut sebagai matematikawan terbesar sebelum Isaac Newton. Archimedes ini juga menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan cara apa yang sekarang dalam bentuk modern kita sebut dengan kalkulus. Pasti tidak asing dengan kalkulus ini. Itulah, Archimedes ini sering disebut sebagai bapak integral. Beberapa karyanya yaitu The Method yang menjelaskan tentang metode menemukan teoremanya. Kemudian ada Quadrature of the Parabola atau membujur sangkarkan parabola yang berisi 24 dalil. Kemudian ada Measurement of a Circle atau pengukuran lingkaran. Ada juga On Spiral atau tentang spiral yang berisi 28 mengenai sifat spiral dengan persamaan polar, dan juga
buku tentang konoida dan spheroida yang memuat 40 dalil mengenai isi benda putaran yang terbentuk oleh kurva derajat 2 dan soal-soal mengenai membagi bola sebagai volume segmen bola mengikuti suatu perbandingan yang ditentukan. Selanjutnya ada Brahmagupta. Brahmagupta adalah kepala observatori astronomi di Ujjain yang merupakan pusat perkembangan matematika India saat itu. Karya terpentingnya adalah Brahma Saputa Siddhanta yang ditulis di Binmal, ibu kota dinasti Gurjara. Dalam karya tersebut, ia mendefinisikan nol sebagai hasil pengurangan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri. Kemudian, beliau juga memberikan aturan aritmatika dalam istilah untung untuk bilangan positif dan istilah rugi untuk bilangan negatif. Beliau juga memberikan metode perkalian yang menggunakan nilai tempat yang menjadi cikal bakal cara perkalian kita ini. Sumbangan lain dari beliau adalah algoritma untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan. Algoritma ini dikenal dengan rumus interaksi Newton-Raphson, dan Brahmagupta juga mengembangkan notasi aljabar dan metode menyelesaikan persamaan kuadrat dan pertidaksamaan, serta dalam buku Kandaka Dayaka ia membahas rumus interpolasi untuk menghitung nilai sinus sekarang dikenal dengan rumus interpolasi Newton-Stirling. Kemudian ada Al-Khwarizmi. Abu Musa Al-Khwarizmi lahir di Quiran Al-Khwarizmi, Uzbekistan dan wafat di kota 1001 malam, yaitu tepatnya di Baghdad. Aljabar sering diletakkan dengan nama Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Kemudian di Gens dalam The Source of Khwarizmi, Algebra menyebutkan bahwa Al-Khwarizmi dikenal dengan sebagai Bapak Aljabar. Al-Khwarizmi menyusun karya aljabar hisab aljabar wal mu'abalah yang selama berabad-abad digunakan di timur maupun barat. Lewat sebuah karya aritmatikanya yaitu Liber Algorithm atau Algorithm de Numerorum, inilah diperkenalkan angka-angka Hindu Arab untuk pertama kali ke Eropa beserta sistem desimal. Ia berjasa dalam merintis dan mempelopori perhitungan dengan angka 0 dan sistem desimal. Karena pengkajiannya yang analitis dalam karya-karyanya itu, namanya menjadi suatu istilah lagi, yaitu menjadi algoritma. Tokoh ini juga sering dikaitkan dengan teorema the costing out atau sebagai astronom. Al-Khwarizmi ini juga menyusun Zix atau daftar astronomi yang sangat populer pada saat itu dan berisi nilai sinus dan tangen. Selanjutnya ada Fibonacci. Fibonacci yaitu seorang matematikawan yang berasal dari Italia. Dia mengenal matematika ketika mengikuti ayahnya berdagang sampai ke Afrika Utara. Setelah 15 tahun, Fibonacci menetap di Italia dan menulis dasar-dasar matematika. Ada beberapa karya tentang Fibonacci yaitu aritmatika perdagangan dan bilangan irasional yang dinyatakan hilang. Beberapa kontribusi Fibonacci dalam matematika adalah memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci, yaitu bukunya yang berjudul Liber Abaci atau The Book of Calculating. Fibonacci ini juga memperkenalkan salah satu dalam teori bilangan, yaitu bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai penjumlahan bilangan-bilangan ganjil. Praktisi geometri ditulis pada tahun 1220. Nah, buku ini berisi koleksi soal geometri yang dibagi ke dalam 8 bab dan flosi. Fibonacci ini juga memberikan pendekatan yang akurat. Selanjutnya ada René Descartes. René Descartes selain belajar filsafat, ia juga mempelajari matematika dari buku Clavius. Dan ia mulai belajar matematika sejak tahun 1618. Tepat pada tahun 1623, ia berhubungan dengan Bergson, seorang matematikawan di Paris. Kemudian karya terpentingnya itu terletak pada La Geometrie yang membahas mengenai matematika. Dalam karya inilah terdapat ide geometri analitik yaitu masalah yang memuat gagasan mengaitkan geometri dan aljabar. Karya yang terpenting lainnya adalah Principia Philosophiae yang dipublikasikan di Amsterdam pada tahun 1644 dan karyanya ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang membawa masalah alam ke dalam matematika. Selanjutnya ada Pierre Fermat. Pierre Fermat mula-mula belajar di Universitas Toulouse pada tahun 1620, tepatnya di Bordeaux. Dari Bordeaux ia pindah ke Orleans dan menyelesaikan studi hukum di sana. Ia lalu bekerja sebagai pengacara sekaligus terpilih dan termasyur di parlemen tersebut. Selama tahun 1643 hingga 1654, ia tidak lagi mengajar di Paris, namun banyak mengenai teori bilangan walaupun kurang disenangi pada saat itu. Fermat mulai berkorespondensi dengan Blaise Pascal pada tahun 1654. Kemudian dua tokoh tersebut dihormati karena sebagai pendiri teori probabilitas, dan dalam buku New Account of Discoveries in the Science of Numbers pada tahun 1659. Selanjutnya ada Blaise Pascal. Blaise Pascal adalah anak ketiga dari Etienne Pascal.
Beliau secara mandiri telah mempelajari geometri di usia 12 tahun. Sejak itu ayahnya memberi Blaise buku elemen dari Euclid, dan tepat pada tahun 1651 ayahnya Etienne Pascal meninggal. Nah, peristiwa ini mendorongnya untuk menulis tentang filsafat yang terkenal, yaitu Pensis, sebuah koleksi pemikiran antara tahun 1656 hingga 1658. Tepat pada tahun 1653 Pascal menulis Treatise on the Equilibrium of Fluids, di mana ia menjelaskan tentang hukum Pascal mengenai tekanan. Setelah sempat dimulai tahun 1648, ia pada tahun 1654 juga menyelesaikan buku tentang irisan kerucut atau The Generation of Conic Section. Pascal juga menganggap irisan kerucut ini sebagai hasil dari proyeksi titik terhadap lingkaran. Walaupun Pascal bukan orang pertama yang membahas mengenai segitiga Pascal, tetapi tulisannya dalam Treatise on the Arithmetical Triangle amat penting sekali. Dan karya terakhirnya itu tentang kurva cycloid sebelum ia meninggal pada usia 39 tahun dikarenakan sakit. Oke, selanjutnya ada Isaac Newton. Masa kecil Isaac Newton dulu kurang mendapat perhatian. Menurut si The Movies, keterkaitan Newton pada matematika dimulai pada tahun 1663 saat ia dibelikan buku astrologi di Cambridge, tepat ia tidak memahami matematika di dalamnya. Ia lalu memutuskan untuk mempelajari beberapa buku matematika lainnya. Nah, tepat pada 1671 Newton menulis dasar kalkulus diferensial dan integral. Karya Newton pertama itu sebagai Profesor Location adalah mengenai optik, di mana ia meneliti bahwa cahaya putih adalah gabungan berbagai tipe sinar lewat aberasi kromatik. Tepat pada tahun 1672 Newton terpilih sebagai anggota Royal Society setelah mempersembahkan teleskop reflektif. Tahun itu juga ia menerbitkan makalah tentang cahaya dan warna di The Philosophical Transaction of the Royal Society. Newton lalu menyusun buku yang terkenal, yaitu Philosophia Naturalis Principia Mathematica, atau biasa disingkat dengan Principia. Ia juga menganalisa gerak benda, sentrifugal, sentripetal, dan juga bahwa setiap benda sesungguhnya saling mempengaruhi melalui apa yang disebut dengan hukum gravitasi umum, yang mana mengartikan semua benda mempengaruhi benda lain dengan suatu gaya yang sebanding dengan hasil kali masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Selanjutnya ada Gauss. Gauss masuk dalam akademik Brunswick dan di sana secara mandiri berhasil menemukan hukum Booth, teorema binomial, rata-rata aritmatik, geometrik, hukum kebalikan kuadratik, dan teorema bilangan prima. Gauss banyak menulis mengenai astronomi hingga tahun 1817 karena banyak menghabiskan waktu di observatorium. Namun ia juga masih menghasilkan banyak karya di bidang lainnya, termasuk Dissociation General Circa Theorem in Vitam tentang deret dan fungsi hipergeometrik. Dan tepat pada tahun 1820 Gauss begitu tertarik dengan geodesik. Antara tahun 1820 hingga 1830 itu Gauss telah menerbitkan lebih dari 70 makalah. Sejak tahun 1820, Gauss juga telah tertarik dengan eksistensi geometrik non-Euclidean, namun tidak mempublikasikannya. Nah, Gauss juga tertarik dengan geometri diferensial dan menerbitkan Dissociationes Generales Circumperficies Curva pada tahun 1828. Gauss ini terkenal karena kesabarannya, dan ia seringkali telah mengetahui suatu metode atau masalah tetapi tidak merasa perlu mempublikasikannya. Bahkan amat menghargai matematikawan lain yang menemukannya kembali. Dalam masa akhir hidupnya, Gauss banyak berkecimpung pada masalah praktis, dan ia meninggal pada tanggal 23 Februari 1855 saat tidur paginya. Kemudian yang terakhir yaitu ada George Cantor, terkenal sebagai penemu teori himpunan. Cantor menerbitkan makalah yang mendefinisikan bilangan irasional sebagai barisan bilangan rasional yang konvergen pada tahun 1870. Cantor membuktikan bahwa himpunan bilangan rasional dan bilangan aljabar adalah terhitung countable pada tahun 1873. Namun pada Desember 1873 itu juga ia membuktikan bahwa himpunan bilangan real adalah tak terhitung. Namun selama kurun waktu 1877 hingga 1882, Cantor mengirim karyanya tentang landasan teori himpunan ke jurnal Creel, Jurnal Mathematics Annalen, dan Jurnal Acta Mathematica. Makalah pentingnya yang terakhir tentang teori himpunan terbit tahun 1895 dan 1897 di Mathematics Annalen tentang aritmatika transfinite. Di makalah kedua terdapat teorinya tentang well-ordered set dan bilangan ordinal. Dan
Tepat pada tahun 1897, ia menemukan sebuah paradoks dalam teori himpunannya. Di tahun-tahun berikutnya, aktivitas matematikanya menurun, namun tetap menulis mengenai filsafat, sastra, dan religi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.